nantinya ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Sebelumnya saya izinkan untuk mengucapkan selamat datang kepada Pak Aji dan Bu Rini yang sudah masuk ke Google Meet untuk PPL yang kedua. Oke, tadi sarapan atau tidak? Atau makan siang? Atau ada yang bawa bekal dari rumah? Bawa bekal dari rumah ya. Ngirit karena BBM itu sudah naik. Nanti bisa mendoan harganya 5.000 ya. Nah, makanya kamu bisa ngirit. Oke, untuk hari ini saya ingin tahu siapa yang tidak hadir pada hari ini. Amel, kenapa? Sakit apa? Mungkin tipes. Itu karena antara harapan dan kenyataan kadang-kadang tidak sesuai. Berarti mari kita doakan nanti agar Amel bisa bergabung kembali, cepat diangkat penyakitnya ya. Oke, untuk pembelajaran pada hari ini nanti kalian itu akan mempelajari tentang syarat dan faktor dari interaksi sosial. Nah, nanti kalian itu akan Bapak berikan beberapa gambar dan beberapa artikel, satu artikel yang nanti kalian itu baca yang berkaitan dengan materi yang ada di syarat dan faktor. Nah, sebelum itu di sini sebenarnya tujuan dari manfaat kita mempelajari tentang interaksi sosial adalah bahwa kalian nantinya itu adalah generasi muda yang nantinya kalian masuk ke dalam masyarakat. Ya, ada yang mau ke hutan? Tidak bergabung dengan masyarakat? Tentunya tidak ya, karena kita adalah bagian dari masyarakat. Makanya dengan mempelajari interaksi, harapan kita hari ini adalah bahwa suatu hari nanti kita menjadi manusia-manusia yang bisa diharapkan di dalam presentasi. Presentasinya itu tapi tidak seperti biasa yang kalian presentasi, tapi dalam bentuk teka-teki silang. Oke, sebelum kita menuju ke materi kita tentang syarat dan faktor, Bapak ingin memperlihatkan gambar terlebih dahulu. Coba kalian nanti amati gambar yang ada di sedang proses. Silakan nanti habis ini kamu amati apakah yang ada di dalam gambar pertama. Oke, gambar pertama silakan kamu amati dulu. Menurut kalian itu orang seperti apa ini? Berdiskusi dan di situ tergambar sangat riang ya, gembira ya. Apakah itu terjadi secara langsung atau tidak? Iya. Oke. Kamu bisa lihat dulu di gambar kedua. Nah, untuk laki-laki, ayo kurang Ayo. Nah, jelas saya kamu bintangnya bintang Korea ya. Kulitnya putih, tidak seperti kalian yang kulitnya apa? Coklat atau matang ya. Sobosok. Oke, kamu lihat di situ orang yang sedang menelpon ya. Menurut kalian menelpon siapa orang itu? Bisa kekasih, bisa orang tua, ya. Di situ apakah percakapan ini terjadi secara langsung? Tidak menggunakan secara langsung. Menggunakan apa di situ? Telepon. Berarti telepon itu masuk apa? Sarana atau perantara. Berarti itu tidak terjadi secara langsung. Coba kamu bandingkan dengan yang pertama. Yang pertama itu mereka tadi diskusi ya. Coba kamu lihat yang pertama. Nanti ada yang kamu bandingkan. Yang pertama di situ kamu bisa lihat bahwa terjadi interaksi secara langsung. Yang kedua berarti tidak langsung karena menggunakan perantara. Oke, gambar ketiga coba lihat. Sedang apa mereka? Presentasi. Ketika presentasi itu terjadi komunikasi atau tidak? Iya. Terjadi percakapan? Iya. Nah, itu dari percakapan ya. Secara langsung tidak? Iya. Langsung. Terus yang berikutnya. Nah, menurut kalian
Di situ terjadi percakapan atau tidak? Iya. Apakah orangnya sedang ngomong? Iya. Kamu menggunakan bahasa tubuh seperti ini. Iya. Ngomong atau tidak? Enggak. Dengan model seperti ini ngomong apa enggak menurutmu? Ngomong. Tapi dengan bahasa Tubuh. Apakah itu terjadi komunikasi? Iya. Kenapa terjadi komunikasi? Walaupun tidak menggunakan verbal. Karena reaksi. Ada yang bisa coba apa? Karena ada aksi dan reaksi. Karena ada aksi dan reaksi. Nanti di situ ada respon kan? Respon, iya. Oke. Terus Bapak akan memberikan sebuah artikel. Artikel tadi gambar yang kamu lihat tadi, nanti kamu simpan dulu. Yang nanti itu menjadi penangkapan kalian atau menjadi sebuah bahan untuk kalian presentasi nanti. Nah sebelum itu Bapak akan memberikan sebuah artikel dulu. Kamu bisa lihat artikelnya di situ. Silakan dibaca dulu artikelnya. Apakah kalian itu suka makan makanan Korea? Iya. Suka berpakaian Korea? Iya. Karena fenomena yang saat ini saya lihat beberapa anak ada yang beli samyang ya. Padahal rasanya mbok ya. Ngapa? Cocok lah Jojo, cocok lah dengan lihat kita. Bisa. Berarti hanya meniru ya. Nanti kita hanya meniru apa yang ada di Korea. Oke, coba dalam artikel yang tadi Bapak tayangkan, menurut kalian apa isi dari artikel itu? Budaya. Meniru Cara berpakaian. cara berpakaiannya, jelas budayanya juga berbeda. Mungkin di sana memberikan tangan dengan tangan kiri mungkin hal yang biasa, tidak dengan Indonesia. Oke, bersikap modern tentunya kita harus menyaring budaya Korea masuk ke dalam budaya kita. Indonesia. Jadi tidak dimakan mentah-mentah. Tentunya budaya Korea masuk, kita saring mana yang sesuai dengan kebudayaan kita ambil, yang tidak sesuai kita buang. Hari ini Bapak akan melakukan presentasi. Tapi presentasinya itu nanti dalam bentuk teka-teki silang. Nah, nanti kalian langkah-langkahnya adalah membuat teka-teki silang yang nanti ada ketentuan yang harus kalian lakukan. Kalian dibagi menjadi 6 kelompok. Terus diskusikan tentang bentuk teka-teki silangnya yang akan dibuat. Terus buatlah 10 pertanyaan yang terdiri dari pertanyaan mendatar dan pertanyaan menurun tentang syarat dan faktor interaksi. Nah, terus nanti buat kotak-kotak jawaban dari 10 pertanyaan tersebut, sajikan dengan teka-teki silang. Buat pada kertas asturo yang tersedia. Terus nanti gunakan bisa spidol agar tebal nanti untuk kotak-kotaknya, dan juga menggunakan penggaris agar nanti kotak-kotaknya lebih menarik. Nanti waktu pekerjaannya hanya 15 menit. Terus presentasikan hasil teka-teki silang kelompok di kelas, di depan kelas. Nanti yang kelompok 1 sampai kelompok 6 nanti maju. Terus nanti kelompok yang lain yang tidak mendapatkan giliran presentasi bisa menjawab dari teka-teki silang tersebut. Terus waktu presentasinya hanya 10 menit. Bapak akan memberikan LKPD-nya dulu untuk pembentukan kelompoknya. Silakan. Silakan. Silakan Anda kerjakan. Ada pertanyaan yang belum. Silakan ditempel dulu di depan. Untuk kelompok ini silakan maju ke depan semuanya. Silakan tempel di
Nomor 3, tujuan dilakukan komunikasi adalah agar orang lain bisa memberikan respons atau Terus tadi Bapak sudah mencatat siapa yang sudah berani maju depan. Dan nanti akan ada penilaian untuk mereka yang maju. Sebelumnya kita tepuk tangan untuk penampilan dari kelompok kita. Untuk kelompok selanjutnya nanti minggu depan ya, kalian bisa menyimpulkan dong tentang syarat dan faktor dari interaksi sosial. Bapak kepingin beberapa anak maju ke depan untuk menyimpulkan syarat dan faktor dari interaksi. Siapa yang bersedia maju ke depan? Silakan. Syarat dulu, silakan. Syarat tentang interaksi sosial. Silakan sampaikan atau simpulkan tentang syarat interaksi sosial. Jadi kesimpulannya syarat interaksi sosial ada dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial terdiri dari dua, yaitu kontak primer secara langsung, bertemu secara langsung, dan sekunder yaitu menggunakan perantara. Berarti kontak itu adalah apa tadi Mas? Kontak dan Komunikasi. komunikasi. Kalau kontak langsung tadi apa? Sesuai dengan gambar pertama, berarti bertemu secara langsung. Kalau kontak tidak langsung, sesuai dengan gambar kedua tadi, bahwa kontak itu menggunakan perantara. Oke, betul. faktor terjadinya interaksi sosial yaitu imitasi, identifikasi, sugesti, motivasi, simpati, dan empati. Oke. Pertama adalah apa tadi? Imitasi. Sesuai dengan gambar yang ada atau artikel yang ada di di depan tadi, bahwa ternyata bahwa Korean Wave itu ternyata juga salah satu bentuk dari imitasi. Menyenangkan. Apakah kalian mudah semuanya? Mudah. Kalau kalian mudah semuanya, Bapak ingin kalian ulangan lisan. Nanti siapa yang bisa menjawab pertanyaan silahkan tunjuk jari dulu. Itu sebagai bentuk pendalaman materi pada hari ini. Oke, sudah siap? Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, nomor pertama, tindakan meniru orang lain itu dinamakan dengan apa? Ya? Imitasi, betul. Pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang faktor penghambat dari interaksi sosial. Tadi sudah faktor pendorongnya ya. Besok penghambat dari interaksi. Pembelajaran pada hari ini telah selesai. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan keselamatan, kesehatan. Kita dari pulang nanti tidak ada halangan apapun. Menurut agama dan kepercayaan, berdoa mulai.